Akhir bulan Juli, tuntas sudah teka-teki mengenai masa depan Victor Gyökeres. Penyerang yang paling diburu di bursa transfer musim panas 2024-2025 dikabarkan akan bergabung dengan Arsenal. Klub berjuluk Meriam London sekali lagi berhasil meyakinkan satu pemain hebat untuk merapat dan bergabung bersama mereka. Bagi Gyökeres, datang ke Emirates bukan cuma soal pergantian klub, tetapi juga soal balas dendam. Penyerang asal Swedia itu pernah gagal bersinar di tanah Britania. Arsenal tampak jadi destinasi ideal bagi siapapun yang mencari pengakuan. Starting 11 Moment kali ini akan membahas akhir drama transfer Gyökeres yang membuat semua klub peminatnya gigih jari, kecuali Arsenal. Mari simak videonya. Setelah sempat memasuki era dominasi para gelandang, sepak bola akhirnya kembali memasuki era para penyerang kembali diperhitungkan. Kebutuhan akan para target man yang sempat menurun, membuat stok pemain tipikal demikian tidak banyak tersedia di pasar pemain. Sporting CP agaknya cukup beruntung karena mereka memiliki striker target man yang ganas dan mematikan. Dialah Victor Gyökeres. Penyerang asal Swedia yang bergabung dengan Sporting pada musim 2023-2024 sukses menjadi fenomena. Ia termasuk ke dalam jajaran penyerang elit di musim keduanya bermain untuk klub ibu kota Portugal. Di musim 2024-2025 lalu, statistik pemain kelahiran 4 Juni 1998 kelihatan sangat tidak masuk akal. Gyökeres menceploskan 54 gol dari total 52 penampilan di seluruh kompetisi. Dengan rataan lebih dari 1 gol per laga, Gyökeres adalah monster di mulut gawang lawan. Sementara itu, keganasan Gyökeres tidak hanya berhenti di level klub. Di timnas, striker yang pernah memperkuat Coventry City tidak kalah buas. Seturut membela Swedia di Liga C kompetisi UEFA Nations League 2024-2025, Gyökeres mencatat 9 gol. Catatan ini menempatkan sang striker di puncak daftar pencetak gol terbanyak. Ia bahkan mengungguli Cristiano Ronaldo dan Erling Haaland yang masing-masing memiliki koleksi 8 dan 7 gol. Minimnya stok penyerang berkualitas ditambah dengan kebutuhan yang meningkat praktis membuat Gyökeres menjadi komoditas panas. Di Inggris, banyak klub berburu striker tipikal finisher seperti Gyökeres. Nama penyerang Sporting ini pun masuk radar klub-klub raksasa seperti Chelsea, Manchester United, Arsenal, hingga Liverpool. Manchester United tentu menjadi kandidat terkuat klub baru Gyökeres. Pemain yang memulai debut internasionalnya di usia 20 tahun itu sempat menyatakan kalau dirinya akan bertahan di Sporting asalkan Ruben Amorim bertahan. Namun pada kenyataannya, Amorim hengkang di pertengahan musim, membuat masa depan Gyökeres ikut dipertanyakan. Klausul Gyökeres di musim 2024-2025 ini juga terbilang murah. Sporting hanya membandrol dirinya senilai 60 jutaan euro. Terang saja, mahar sebesar ini membuat mata klub-klub kaya seperti Chelsea dan Liverpool langsung berbinar. Chelsea disebut akan berinvestasi untuk penyerang baru. Sama halnya dengan Liverpool yang masih terus mempertanyakan kualitas seorang Darwin Núñez. Selain 3 klub tadi, Arsenal juga termasuk salah satu klub yang memburu Gyökeres. Kita semua tahu kalau Meriam London punya masalah di lini depan. Mikel Arteta menilai bahwa musim panas 2025 adalah momen yang tepat untuk berburu striker baru. Gyökeres adalah salah satu targetnya. Gyökeres nampaknya sadar kalau dirinya diincar banyak klub raksasa. Setelah musim 2024-2025 berakhir, striker Swedia itu pun memutuskan masa depannya. Gyökeres mungkin menilai ia butuh tantangan baru. Untuk itu, sejak jendela transfer dibuka, sang striker percaya diri bisa meninggalkan Sporting untuk bergabung dengan salah satu raksasa yang mengincarnya. Sedari awal, Arsenal adalah peminat nomor 1 Gyökeres. Namun negosiasi dengan Sporting tidak berjalan mudah. Sporting yang sudah mematok harga 60 sampai dengan 70 juta euro, tiba-tiba menaikkan bandrol sang striker ke angka 100 juta euro. Sporting menilai pemain seperti Gyökeres adalah pemain langka, sementara itu striker-striker lain seperti Alexander Isak dan Hugo Ekitike saja bisa dibanderol hingga 100 juta euro. Jadi, kenapa Gyökeres tidak?
Perubahan harga mendadak ini tentu saja membuat pihak Gyökeres marah. Dari awal Gyökeres sudah menetapkan komitmennya untuk hengkang. Drama pun terjadi. Gyökeres menolak latihan bersama skuad Sporting yang kini ditangani Rui Borges. Sementara Arsenal di sisi lain tampak kesulitan memenuhi permintaan Sporting yang tiba-tiba. Di tengah negosiasi alot, Manchester United lagi-lagi berusaha memanfaatkan situasi. Mereka mencoba memanfaatkan kedekatan Amorim dengan Gyökeres untuk membajak sang striker dan menikung Arsenal. Masa depan Gyökeres makin tidak pasti, walau banyak sumber menyatakan Arsenal tetap yang terdepan. Saga transfer Victor Gyökeres adalah salah satu saga transfer yang melelahkan. Meski sempat dihadang ketidakpastian, masa depan Gyökeres perlahan mulai nampak. Arsenal yang dari awal sudah memantau kabarnya akan memenangkan perburuan. Sementara itu bagi Gyökeres, Arsenal adalah destinasi ideal. Jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan kalau kesepakatan antara Gyökeres dan Arsenal akhirnya tercapai. Mengutip unggahan dari akun X sang pakar transfer, pada Selasa 22 Juli 2025 malam, Sporting telah menyepakati tawaran 63,5 juta euro plus 10 juta euro bonus yang ditawarkan Arsenal. Kesepakatan verbal sudah terjalin dan kini tinggal menunggu waktu kapan peresmian Gyökeres menjadi pemain baru pasukan Mikel Arteta. Sebagai informasi, sebelum gabung Sporting dan menjadi predator Ghana seperti sekarang, Gyökeres pernah berkarir di Inggris. Gyökeres sempat memperkuat Coventry City, Brighton, hingga Swansea City. Sayangnya di Inggris, karirnya tak secemerlang di Sporting. Catatan terakhir bersama Coventry, Gyökeres hanya mampu mencetak 43 gol dari 116 penampilan. Dalam sebuah wawancara bersama L'Equipe, Gyökeres terang-terangan mengatakan ia ingin balas dendam, andai kata takdir membawanya kembali ke Inggris. IPL adalah salah satu liga terbesar di Eropa. Aku menghabiskan beberapa tahun tanpa pernah main satu kali pun di sana. Jadi ya, aku ingin kembali ke sana. Itu akan jadi balas dendam yang hebat, kata Gyökeres. Kesuksesan Arsenal membawa Gyökeres sekali lagi membuktikan kalau Arsenal sebetulnya punya daya pikat. Buktinya, banyak pemain hebat mau bergabung dengan proyek Mikel Arteta. Padahal kita tahu selama 5 tahun terakhir, Arteta tidak memberi apapun untuk mantan klub yang pernah ia bela itu. Pada akhirnya, suka tidak suka, kita akan sama-sama menyaksikan Victor Gyökeres tampil pada balutan warna merah jersey Arsenal. 5 tahun terakhir, Arsenal mungkin tidak punya trofi, tapi klub asal London sebetulnya adalah destinasi ideal untuk balas dendam. Coba pikir, apa jadinya jika Gyökeres bersinar, jadi top skor, atau bahkan memenangkan gelar di Arsenal? Tepat, ia akan dikenang sebagai pahlawan. Untuk seorang striker yang sedang mencari pembuktian, klub yang sedang puasa gelar seperti Arsenal tentu jadi destinasi ideal. Di sini, Gyökeres bisa benar-benar mewujudkan narasi from zero to hero. Bagaimana dengan Manchester United? Bukankah Manchester United juga sedang dalam puasa gelar? Memang benar, tapi bergabung dengan MU di tengah periode suram seperti sekarang, rasanya terlalu memakan resiko. Gyökeres tampak memilih opsi yang lebih aman dengan bergabung ke Arsenal. Lalu kenapa tidak memilih Chelsea dan Liverpool yang lebih terjamin bisa memberi gelar? Itulah masalahnya. Jaminan gelar berarti seorang pemain harus siap menerima ekspektasi besar. Gagal berarti diserang fans. Di Liverpool dan Chelsea, potensi tekanan semacam itu lebih besar. Jadi Arsenal lagi-lagi jadi opsi paling pas. Di sisi lain, Gyökeres juga mungkin merupakan potongan puzzle terakhir yang dibutuhkan Mikel Arteta. Ingat, Pep Guardiola memenangkan Liga Champions bersama Manchester City di musim pertama setelah ia membeli Erling Haaland. Bisa jadi, Gyökeres adalah solusi atas seret-seretnya koleksi trofi The Gunners selama ini. Itulah dia Football Lovers, ulasan mengenai akhir masa depan Gyökeres. Melihat situasi yang ada, Arsenal sekali lagi menjadi destinasi ideal, dan Victor Gyökeres berpotensi memberi sesuatu yang istimewa di London Utara. Kalau menurut kalian sendiri, apa yang bisa didapat Arsenal musim depan dengan Gyökeres di dalam skuad mereka? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini kalau kalian suka pembahasannya. Subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya untuk selalu mendapat update paling seru seputar sepak bola. Terima kasih dan sampai jumpa.